Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat iradah, inayah dan hidayah Allah, berjumpa lagi di Aspas Channel. Aspas doakan semoga pemirsa beserta keluarga sehat walafiat, istiqomah melaksanakan ibadah dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema hari ini adalah cara mengingat ayat kursi. Bayangkan ketika kita sedang sendirian di rumah, mati lampu dan di luar gerimis. Lalu menjelang tengah malam tiba-tiba terdengar suara panci terpelanting di dapur. Pada saat itu dia khusyuk mengingat dan melafalkan ayat kursi. Dia mengucapkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dengan terbata-bata dari balik selimut. Tapi ayat kursi hanya dibaca berulang-ulang sebatas itu saja, gak hafal. Walau sambil memejamkan mata, dia tetap tidak sanggup mengingat utuh ayatnya karena besarnya rasa takut. Padahal bisa jadi panci itu jatuh akibat kucing yang sedang menaksir tikus. Ayat kursi termasuk salah satu bacaan yang dianjurkan kita untuk menghadapi gangguan setan. Bahkan apabila dibaca dengan penuh penghayatan dan khusyuk, dia bisa menjadi perisai dari aneka gangguan makhluk, entah itu setan maupun manusia yang hendak berbuat jahat. Jadi orang yang terperanjat saat panci tiba-tiba jatuh lalu langsung ingat kepada Allah, itu sebetulnya sudah benar dan bagus. Itu pun lebih baik dibanding ingatnya hanya pada panci, kucing atau hantu. Walaupun bacaan ayat kursinya masih tergagap dan banyak lupanya. Sesungguhnya ayat kursi memiliki keagungan sekaligus sumber ilmu yang amat besar. Kemuliaan ayat kursi tidak terbatas pada keindahan dan kaligrafinya saja yang dipajang di ruang tamu. Walau ada sebagian orang yang hanya menjadi ayat kursi sebagai jimat atau rajah yang disimpan di atas pintu. Mari kita coba untuk membaca dan merenunginya. Di sana Allah menceritakan tentang dirinya dengan sangat indah. Antara lain, Allah yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya tanpa pernah mengantuk dan tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui segala yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya kecuali yang dikehendakinya. Ayat kursi adalah ilmu tentang Allah. Kalau kita ingin mengenalnya, ayat kursi bisa menjadi salah satu jalan untuk menuju ke sana. Sesungguhnya untuk mengenal Allah, kita harus mempelajari ilmu tentangnya. Menurut kitab yang saya baca, ayat kursi menjadi ayat paling mulia karena ada 17 kata dari 50 kata yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah yang ada di dalamnya dapat kita pelajari dengan penuh penghayatan. Kita pun bisa melengkapinya dengan mempelajari ayat dan surah utamanya. Seperti surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Induk dan sepertiga Al-Quran. Hal yang penting untuk diingat, kita membaca Al-Quran tidak sekadar membaca atau menghafal saja, tetapi juga membaca terjemahan dan tafsirnya. Dengan sering membacanya, membaca terjemah atau tafsir, lalu berusaha merenungi artinya, kalam Allah niscaya akan tertanam kuat di dalam hati. Selain membacanya, kita upayakan pula untuk mengamati alam raya ini. Kita renungi kesempurnaan ciptaan Allah. Allah yang terus-menerus mengurus, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kita bisa pergi kemana saja untuk merenungi kebesaran ciptaan Allah.
ke laut, ke gunung, pesawahan, kebun, kolam, ke angkasa, atau sekadar melihat kemesraan kucing dan tikus di dapur. Penghayatan ini sesungguhnya bertempat di hati bagi orang yang hatinya terbuka, bersih, bening, dan jauh dari kebusukan. Apapun bisa membawa hikmah. Mengenal Allah, insya Allah kita tidak akan sampai berkeringat mengingat ayat kursi ketika panci tiba-tiba jatuh. Kita juga tidak akan sedih jika pancinya penyok walau kreditnya belum lunas. Kita tidak akan lagi diperbudak oleh ketakutan dan kecemasan yang tidak jelas. Dimanapun kita berada, di keramaian pasar maupun berada sendiri di hutan, takut kita hanya kepada Allah yang miliknya ada yang di langit dan di bumi. Hidup kita akan lebih tenang karena kita mengakui dan yakin bahwa alam semesta ini ciptaan Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa membaca ayat kursi pada setiap akhir sholat fardu sampai dia meninggal, niscaya tidak ada yang mampu menghalanginya untuk masuk surga. Hadis riwayat An-Nasa'i Sahih Al-Jami. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Semoga menjadi amal jariah untuk bekal di akhirat kelak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.